Nah, Ali Indrawan pun cabut dia. Oke, silahkan masuk. Siapa ini? Sudah jadi masuk. Taufi Surahman. Oke, silahkan bergabung. Sambil menunggu ya. Karena terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang. Kaget lagi mak. Gila bang ini. Masih Jota sampai daerah. Anak sing ngecet Jota sampai. Biru cai keren. Terlalu cang deh. Hanya 3 yang bisa masuk, yang lainnya belum. Wah, ini kacau. Siapa nyanyi itu? Habil Septiano, siapa itu yang nyanyi itu? Ibunya siapanya itu? Bil, sampai kayaknya Bil. Maka siapa itu? Tekan Kakak Ceng. Wicked Kakak Ceng. Oke, kita mulai saja ya sambil nunggu yang lainnya nanti masuk ya. Mengapa sih hari ini Pak Noto ajak kita meeting? Ya, karena ada sebagian yang kemarin ya, ini langsung saja Pak Noto share screen ya. Ya. Noto share screen saja. Ya kan Pak Noto, kita lihat grafik hasil kuis-kuis kita kemarin. Sudah nampak belum? Belum Pak, belum. Nanti informasi proses ya. Sudah Pak, sudah. Oke, sudah. Iya, responnya masih. Ini jaringannya ini kalau ini ya ini jaringannya kacau ini. Kuis TPO kan Pak? Bukan, kita kan pelajarannya sekarang PPSM kan? Ya. Kita pelajaran PPSM, jadi kita lihat PPSM juga. Yang PPSM. Ya, ini sebagian masih ada yang mau bergabung. Kuis TPO. Lihat dulu. Bukan PTO, kita lihat yang PPSM. Oke, kita lihat ini ya, grafik hasil kemarin respon kita ini, ringkasannya ini. Ini ringkasannya. Sudah nampak kan? Sudah terlihat ya di layar ya? Dah. Sudah. Oke. Nah, ini ringkasan kuis yang pertama, kuis PPSM semester 2 yang pertama ini.
Nih, lihat nih ringkasannya ini ya. Dari beberapa soal itu, ya, kalau yang ini sih masalah sih, ternyata bisa, karena cuma copy paste aja gitu kan ya. Copy paste, dan setelah kalian melihat video, kemudian kalian browsing nggak masalah sih. Oke, mungkin bisa. Nah, sekarang kita masuk ke ini, kuis yang kedua ini. Ini dari beberapa pertanyaan itu ada beberapa yang jawabannya itu tidak pas, padahal cuma apa namanya pilihan ganda. Ya, mungkin kalian hanya asal jawab saja gitu kan. Nih, kita lihat di sini. Dari 29 yang menjawab itu yang benar hanya 14. Untuk yang ini hanya benar 12. Yang ini benar 11. Yang ini benar 11. Rinciannya ada di sini. Grafiknya seperti itu, maka Pak Noto perlu ini dulu lagi, lagi. Oke, kita masuk ke soal yang pertama ini ya. Alat ukur yang digunakan untuk menyetel celah katup. Jawabannya Fuller gauge. Masih ada juga yang menjawab kok Vernier Caliper, mikrometer, dial indikator, cylinder gauge. Nah, ini kan alat ukur yang digunakan pada pelajaran PBKR kan Pak Suparman. Kalau Vernier Caliper itu adalah sigma untuk mengukur diameter dalam, diameter luar ataupun kedalaman. Kalau mikrometer ini juga mikrometer strobe yang kita gunakan. Yang sering yang ada tempat kita itu ada yang mikrometer dalam, mikrometer luar. Itu untuk mengukur diameter juga, ketebalan juga. Dial indikator itu untuk mengukur kelonjongan-kelonjongan. Cylinder gauge itu untuk mengukur kelonjongan dari cylinder gauge. Ya, jadi nomor satu yang ini yang kita gunakan untuk menyetel celah katup itu ya Fuller gauge. Ya, Fuller gauge. 19 yang benar jawab dari 29. Persentasenya 65,5% ya. Mungkin di antara kalian bisa bergabung saat ini yang benar mungkin ya. Untuk kita lanjut ke pembahasan hal yang berikutnya. Nih, langkah kompresi. Ya. Langkah kompresi adalah dikatakan piston berada di posisi TMB dan katup bisa terbuka. Itu jelas salah kan? Jelas salah, jawabannya salah. Tapi dari 29 yang menjawab, itu 15 menjawab benar. 14 siswa yang menjawab salah. Ya, jawabannya memang salah. Yang namanya TMA, ya kompresi, langkah kompresi, itu pistonnya di posisi TMA naik. Dua katup, dua-duanya nutup, nggak ada yang buka. Kalau piston TMB katup bisa terbuka, itu namanya langkah hisab, bukan langkah kompresi, ya kan itu. Nah ini perlu Pak Noto bahas lagi. Kemudian ini penyetelan celah katup dilakukan pada kondisi langkah usaha, ya jelas salah. Nah ini lebih mendingan lah 15 anak menjawab benar jawabannya ya kan dibandingkan 14 yang salah. Jawabannya memang salah. Namanya celah katup dilakukan di langkah kompresi bukan di langkah usaha. Kemudian ini ukuran celah katup untuk katup hisab lebih lebar daripada katup buah. Salah lagi. Ya. Walaupun pada motor sebenarnya hisab buang itu relatif yang nggak begitu banyak perbedaannya. Tapi tetap hisab itu standarnya celah katupnya itu lebih kecil dibandingkan dengan katup buang. 12 anak yang benar jawabannya. Aduh. Kemudian sebelum melakukan celah katup terlebih dahulu memposisikan piston dalam kondisi top kompresi. Benar, alhamdulillah 25 anak dari 29, 86% jawaban benar. Nah, ini tadi soalnya mudah ini, gitu kan. Kemudian tahapan dilakukan setelah melakukan penyetelan celah katup. 11 anak yang benar jawabannya. Ingat, kata kuncinya adalah setelah. Nah, yang namanya setelah ya dilakukan pengujian. Nanti dulu kita lihat dulu ada yang mau bergabung lagi kayaknya. Ini belum mana terjadi. Wah. Kita lanjutkan lagi ya. Setelah, berarti kalau setelah selesai melakukan penyetelan, maka kita lakukan melakukan pengujian, ya. Kan piston posisi top itu sebelum,
Mengendurkan mur setelan katup itu prosesnya. Memutar setelan katup gunakan kunci L itu proses saat penyetelannya. Setelah melakukan pengujian kalau setelah. Ya. Berikutnya, soal yang berikutnya. Sebelum ini, kapan sebelum melakukan penyetelan? Nah, sebelum yang memastikan piston ke posisi top kompresi jelas. Sebelum kita lakukan penyetelan, kita posisikan dulu ke top kompresi. Jadi yang sudah lagi. Kemudian ini 21 juga lumayan 11 anak. Akibat ditimbulkan jika katup terlalu renggang. Nah, kalau setelah katup terlalu renggang itu jelas suara berisik dari diesel. 11 anak itu. Ada juga yang menjawab terdengar suara berisik dari dalam bak mesin. Dalam bak mesin itu isinya apa? Bak mesin kita bagian dalam isinya itu adalah poros sengkol, terus mekanisme transmisi, kan, bagian dalam itu nggak ada pengaruhnya. Kalau setelan katup itu kan adanya di deksel, ya, deksel kepala silinder. Akibat yang ditimbulkan jika ukuran setelan katup terlalu sempit, ini mesin susah hidup. 19 anak menjawab benar. Oke. Tidak ada yang 29-nya itu benar semua, itu nggak, saya heran juga itu. Sudah melupakan posisi ini 23 anak menjawab benar. Nah, ini kuis yang kedua. Dan kuis yang ketiga kita lihat. Ya, kita lihat responnya. Siapa yang menjawab? Baru 24. Jadi ada sebagian yang mengerjakan. 10 dari 24 yang benar. Nah, kita lihat sekarang ini. Merupakan pengertian top kompresi yang benar. Ini kan soal dari soal question gua itu saya ulang lagi. Tujuannya supaya lebih mantap. Ternyata masih ada juga yang kurang. Dan 24 anak yang menjawab benar 10. Apa itu top kompresi? Top kompresi ya posisi di mana piston dalam kondisi TMA, katup hisap dan tertutup, itulah top kompresi. Kata kunci top kompresi piston TMA, dua katup nutup, nah itu. 10 anak dari 24. Ada yang menjawab ini piston TMA, katup hisap terbuka, katup buang. Apa? Ada yang menjawab juga. Yang benar ini. Pertanyaan berikutnya, jika dilihat dari samping kiri, maka terlihat tanda top pada bagian magnet dan gear-timing. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Oke. 17 sana jawab benar. Jelas. Kalau kita lihat dari samping kiri jelas. Huruf T terlihat pada magnet, tanda titik O pada gear-timing itu sejajar dengan cowakan yang ada di kepala silinder. Nah, itu 17 anak jawab benar. Rata-rata. Ini juga 17 lagi. Lumayan lah ini. Belum menyetel terlebih satu baru dahulu melakukan topan benar. Ini 13. Mana yang jawab pada ketiga? Nah, maka saya mengajak lagi hari ini kita untuk apa namanya? Mengulas kembali. Nah, ini sudah terlihat belum ini PPT saya ini? Minggu depan aja, Pak. Pokoknya sudah terlihat belum? Sebentar lagi. Minggu depan aja, Pak. Ulang lagi. Lah ngopo kok minggu depan? Bola. Saiki kan jelas minggu depan, Pak. Saya tidak akan mengirim. Dengarkan dan ayo. Saya tidak mengirim tugas ke ini. Saya bahas lagi. Ini saya bahas lagi. Hari ini saya akan mengirim tugas. Kalian mengerjakan tidak? Ini pemantapan saja, ya. Sudah terlihat belum ini? Sudah, Pak. Ini? Sudah kan? Sudah. Oke, kalau sudah kita Rom. Pak. Ngalek berarti. Widih, motor. Penyetelan adalah katup motor. Kita ulang lagi. Apa saja alat yang digunakan? Ada fuller gauge, ya, fuller gauge, bilah ukur, ya seperti pisau itu. Kunci T14 untuk memutarkan magnetnya. Kunci pembuka tutup klep, ya. L khusus, stel klep, ya. Kunci ring 89 untuk mengundurkan umurnya. Dan itu alat-alat yang kita gunakan.
Berikutnya sebelum penyetelan terlebih dahulu harus dilakukan langkah pengetopan. Hal di sini ya, bukti terlihat dari coaka dan tutup ini, lubang intip ini ya kan. Lubang intip ini kan tempatnya macam-macam ya. Ini ada yang di samping, ada yang di atas kan. Untuk di girdim ada yang dia tipenya garis seperti ini. Ini lurus dengan apa? Dengan tanda depannya ini, ya, lanjutan dikit ini. Nah ini lurus. Ada juga yang coakan seperti ini. Ya, tetap ini harus ketemu sejajar dengan coakan yang ada di sini. Titik ini lurus. Nah ini tanda topnya. Ya, jadi kalau T-nya terlihat, terus bulatan ini posisinya masih di belakang sini, ini belum top kompresi namanya. Ya, maka harus diputarkan satu putaran lagi supaya bulatan yang mungkin ada di belakang ini nanti pindah ke depan seperti ini. Ya kan terkadang waktu kita melihat itu T-nya sudah terlihat, Pak, T-nya sudah terlihat, tapi begitu dilihat tanda yang di gear timingnya, itu letaknya ada di belakang. Tidak sejajar dengan coakan atau tanda yang ada di depan sini di kepala silinder. Nah itu kompresi namanya. Jadi kita putar lagi satu putaran. Nah ini tandanya, tanda topnya ya. Itu diposisikan seperti itu dulu. Oke. Ini proses penyetelannya ya. Lakukan penyetelannya. Pertama kendorkan mur pengikat baut setelan kler. Nah ini kita kendorkan dulu. Ini kalau tidak kendorkan murnya, lah bisa. Gunakan VTL tadi. Yang kedua masukkan puller gauge-nya. Ini puller gauge-nya. Sesuai dengan spesifikasinya. Spesifikasinya kita lihat dari mana, Pak? Banyak itu ya. Kalau motor yang baru itu kan dari pabrikan itu sudah ada. Nanti di bawah, slide bawah ini ada. Bisa kalian lihat. Jika dirasa sudah tepat, kencangkan mur pengikat baut setelan klep menggunakan kunci ring sambil menahan baut setelannya. Kalau bautnya tidak ditahan, begitu murnya ini kita kencangkan. Murnya ini kita kencangkan. Kalau bautnya tidak ditahan, maka nanti muter. Dia naik Mbah Nardi. Ditahan kalau mungkin khusus tadi. Dia naik Mbah Nardi. Apa ya? Kalau mau ngomong di mute saja itu mic-nya siapa ini? Ya, tuh tahapannya. Ya, tuh motor saya ini ya, mimpinya motor saya ini. Undangan. Lanjut. Ini tahapan setelah kita lakukan pengujian motor kita. Nah ini efeknya ya, kita lihat di sini ada efeknya. Kalau kita setelah katupnya terlalu longgar, ini ada beberapa efek, ada akibatnya. Yang pertama yang dihasilkan tidak bersih, ya, dari knalpot itu keluar gasnya terlihat ada putih-putih, tidak bersih. Suara mesin terlalu berisik, terutama dari diesel. Tenaga motor kurang atau lemah. Ya. Mesin tidak bisa stasioner dengan baik. Terkadang membuat mesin tersendat pada saat berada di putaran atas. Mesin cepat panas, dengan motor bisa dihidupkan, kompresi motor rendah, dan membuat bahan bakar yang masuk dalam dalam bakar terlalu sedikit. Mengapa terlalu sedikit? Ya, karena celahnya terlalu lebar. Setelah terlalu lebar itu, maka katupnya bukanya sebentar. Kan itu, sedikit saja. Itu kalau terlalu longgar. Kalau terlalu rapat bagaimana? Ini kalau terlalu rapat. Bahan bakar boros. Karena apa? Katupnya bukanya terlalu lama. Terlalu rapat itu kan nempel dikit dorong gitu. Motor sulit dihidupkan. Tenaganya kurang, tidak bisa stasioner, putaran rendah, mati, tidak bisa stasioner karena bahan bakar yang masuk itu terlalu banyak. Sehingga kalau di putaran rendah stasioner
anginnya jadi kurang kan itu, mesin tidak stasioner. Kompresi motor juga bisa saja bocor karena satu tahun buka. Motor seringkali mengeluarkan letupan kalau tekan pada karburator motor. Mengapa ada letupan? Karena terlalu banyak bahan bakar yang masuk dan katupnya itu belum sempat nutup, kadang ada percikan bunga api, jadi ada letupan-letupan. Itu akibat lagi satu. Nah, saya katakan nanti ada spesifikasi untuk penyetelannya. Itu berapa, blackingnya 0,05, black outnya juga 0,05 ini sama. Ada yang dari 125, ininya 0,10, outnya 0,15. Ini spesifikasinya bisa kita lihat. Jadi kalau kalian ngomong apa namanya, nyetek angkat motor kalian bisa dilihat spesifikasinya. Ini Honda, kemudian yang ini punyanya Suzuki, spesifikasinya yang terakhir itu punyanya di Kawasaki. Spesifikasi. Sampai di sini saya tutup dulu ya. Oke, jika kalian masih ada yang ingin ditanyakan silakan. Mau bertanya silakan, boleh bertanya, silakan dituliskan di kolom chat boleh, atau langsung scan juga boleh. Ya, saya cepat ini ya. Saya melihat obrolan belum ada juga, tidak ada yang bertanya. Ini bisa gabung hanya 9 orang. Jadilah 9 orang dari sekian siswa yang ada. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya. Angkat tangan, Pak. Angkat tangan. Tahu? Ya pecek yang diangkat tangan. Kan saya tahu angkat tangan. Kalau kamu angkat tangan di situ ya saya nggak tahu. Oh. Di pasar, Pak, di pasar. Pasar? Iya, Pak. Ngapusi nih, Pak. Wah. Iya loh, Pak. Ngapusi. Ngapusi deh, ngapusi, Pak. Di pasar, Pak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan saja meeting kita hari ini. Kalau dirasa cukup. Oh iya, Pak. Ya, Pak, kalau ya, Pak. mau bertanya, ya cukup, Pak. Cukup. Pak Noto minta ini, kalian hidupkan kameranya dulu, on kamera, ya, karena mau saya. Ya, Pak. Ya, Pak. Mau capture. Semuanya di-on-kan dulu kameranya. Dimatikan nggak apa-apa, sekarang di-on-kan. Oh, is. Ada, Pak. Ya. Belum ada yang di-on-kan. Baru berapa ini? Nurlantin nggak berani ya, mungkin masih itu kan. Sekolah anak. Ali rupane 200, Pak. Ali 200, Pak. Urung jadi belum kali. Berani itu ya, free ya. Rungatus, Pak. Ali 200, Pak, coba deres mau. Dari lagi nggak apa-apa. Alah, Bu men. Ini nanti masuk ke YouTube ini nanti ya. Wis urung, Pak. Bu, masuk YouTube aneh-aneh apa iki? Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Nanti saya rekam. Kalau ini nanti saya tutup. Oke, Pak. Oke. Sudah ada yang ditanyakan? Pak, wis. Cukup. Kalau sudah cukup, terima kasih. Hari ini kita bisa tatap layar walaupun nggak tatap muka. Karena nggak mau tatap muka belum boleh gitu kan.
Nah, tetap kalian Pak, harus orang menjaga PKL, Pak. kesehatan. Pak, orang PKL kan itu wali Pak. murid, wali yang wali murid. Kalau kelas 11 yaitu PKL sudah, saya pegang diri. Oh, Kelas Pak, ala 10 saya kelas. kurang tahu. Iya, Pak, Pak, orang PKL ini jenuh, Pak, kan ngomong terus. Ya kalau itu kalian silahkan ini apa cari bengkel di dekat kalian. Ya Pak, PKL mau tanya, mandiri Pak. namanya. Ya silahkan Ali. Iya, Pak, berdiri bengkel iya, Pak, aku, Pak. Pak, mau tanya, Pak. Iya silahkan. Kenapa Oh, Pak, kalau lihat motor teko itu orang itu jangan. Nggak jadi. kok sesene ditentokne ngono ya? Kok CC-nya ditentukan? Piye ngomongin kan? Ya itu dari Oh, pabrikannya. oh. Nah, profesor-profesornya itu yang menentukan itu. Iya. Itu dari diameter Repot Pak Ali. linknya, dari langkah pistonnya kan itu bisa menentukan. Enggak sih ngomong. Ya, Berat, Pak. kalau disimpan dulu pertanyaannya untuk besok lagi kalau bingung ya. Assalamualaikum Mas. Kita jaga kesehatan ya. Ini kayak si Ali ini. Ali ini Pak, nggak ini usah. di rumah ya. Nah, kalau si Ali ini kan keluar nggak pakai masker. Nah, ini kesalahan. Oh, ini di rumah Pak, nggak pakai masker. Kesalahan Pak, Pak. Kesalahan. Di rumah itu pakai masker, Pak. Nah, iya Pak, bener Pak. Ngomongnya belum berakhir, ini masih ya. Ya. Loh, Pak, lah sama di masker Akhirnya di ini rumah, Pak. Pak, masker sama tas dua ya di rumah. nanti keluar dipakai lagi. Ayo. Pada tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata tutup.